Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda cara menyikapi kekurangan. Seorang pengusaha Jepang, pendiri perusahaan Panasonic, Konosuke Matsushita, dia dikenal sebagai orang yang hebat dalam membina bakat orang. Suatu ketika, Matsushita makan di sebuah restoran steak. Setelah teman-temannya pergi, dia meminta asistennya apakah bisa meminta koki restoran keluar untuk berbicara. Dan ketika koki melihat steak yang hanya dimakan setengah, dia bertanya dengan gugup, "Apakah ada yang salah dengan makanannya?" Matsushita menjawab, "Tidak ada yang salah dengan masakan Anda. Steaknya benar-benar enak. Tetapi saya hanya bisa makan setengah karena saya sudah berusia 80 tahun. Nafsu makan saya tidak seperti dulu lagi. Saya ingin berbicara langsung dengan Anda karena saya khawatir Anda bisa merasa sedih ketika melihat masih ada steak yang tersisa dikembalikan ke dapur." Pada kesempatan lain, Matsushita mengatakan kepada direktur departemennya, "Saya membuat banyak keputusan setiap hari dan menyetujui banyak keputusan. Sebenarnya hanya 40% yang benar-benar saya setujui dari keputusan yang saya ambil. Selebihnya 60% adalah keputusan yang masih saya ragukan atau yang menurut saya masih dapat diterima." Direktur itu tidak mengerti. Katanya kepada Bapak Matsushita, "Selama Anda tidak setuju, kenapa tidak langsung menolak?" Lalu dia menjawabnya, "Sebagian rencana yang menurutku masih bisa diterima, saya masih bisa memberikan bimbingan sewaktu di proyek dijalankan, supaya rencana tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Karena saya berpikir bahwa seorang pemimpin terkadang harus menerima hal-hal yang tidak disukai, karena tidak ada satu orang pun yang suka ditolak." Teman-teman yang terkasih, menurut Anda kualitas apa yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik? Mungkin kebanyakan orang akan berpikir bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki karisma dan pengaruh yang kuat, atau harus mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tegas dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Namun, yang kita lihat dalam kepribadian Bapak Matsushita adalah karisma kepemimpinannya yang rendah hati, berempati, dan selalu memikirkan perasaan orang lain. Walaupun dia adalah seorang pengusaha yang hebat, tetapi dia tidak sombong. Dalam kitab Pretus di Alkitab, ada pepatah yang mengatakan, "Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati." Ketika dikatakan di sini, seperasaan, saling mengasihi dan rendah hati, artinya kita harus melepaskan ego dan fokus dari diri kita sendiri. Sebaliknya, saat kita mendahulukan perasaan orang lain, bersimpati, dan memahami satu sama lain dari sudut pandang yang berbeda, Tuhan akan membuat kita menonjol di antara orang-orang dan bisa mendapatkan hormat dan cinta dari semua orang. Sahabatku, yang benar-benar bisa membuatmu dihormati orang lain bukanlah jabatan atau kekuasaanmu, tetapi kerendahan hatimu yang tidak terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Kerendahan hati Matsushita tidak menurunkan statusnya di hadapan orang lain, namun membuatnya lebih dihormati, bukan karena statusnya, tetapi juga karena kepribadiannya. Kehebatan atau keagungan seseorang bukan terletak pada seberapa kuat gelar yang dimilikinya, atau tidak ada kekurangan atau kegagalan pada dirinya. Apapun status Anda dapat mengesampingkan martabat dan diharga diri Anda, tetapi memiliki karakter rendah hati yang terpancar dari dalam hati. Hari ini marilah kita belajar untuk rendah hati. Ketika Anda dapat menjaga kerendahan hati, tidak peduli di lingkungan apapun, apakah Anda kaya atau miskin, Tuhan akan memampukan Anda untuk memiliki pengaruh yang lebih besar di rumah dan di tempat kerja. Juga mendapatkan lebih banyak rasa hormat dan kasih sayang dari semua orang. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan
kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.